وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. رب يسر ولا تعسر رب دمر بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Dari berbagai keistimewaan yang Allah bagikan kepada manusia, yang satu persatu daripada keistimewaan dan anugerah tersebut, kalau ada kesamaannya dengan makhluk Allah lainnya, mungkin seumpama tangan binatang pun juga ada tangan, seumpama kaki binatang pun juga mempunyai kaki, mata, hidung dan telinga, dan juga dengan organ-organ anggota tubuh kita lainnya. Kita terkongsi dengan sejumlah makhluk Allah yang memiliki perkara-perkara yang kita miliki, tapi ternyata dengan kualitinya, keutamaannya, manfaatnya, kelebihannya itu memang tidak ada tandingannya. Lebih-lebih lagi dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua makhluk selain daripada manusia dan jin, malaikat kita ketika kita kecualikan, itu adalah akal. Sehingga dengan perantara akal yang Allah bagikan tadi itu, kita menjadi mulia, bahkan yang termulia daripada segenap makhluk kita Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kemuliaan yang Allah bagikan tadi itu, dan juga dengan lantunan dua kalimat syahadat, dan juga dengan slogan yang senantiasa kita lakukan, juga senantiasa kita ucapkan, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, yang dengan ketergantungan kita hanya semata-mata kepada Sang Pencipta, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, bukan kepada sesiapa. Maka tidak sepatutnya dengan seseorang merendahkan, menghinakan ciptaan yang teristimewa daripada sejumlah sekian makhluk yang Allah ciptakan. Makanya itu, kalau dengan kita melihat perbincangan salafun saleh dan juga dengan ulama-ulama kita dahulu, ada istilah dengan bahasa kita sebut dengan mengampu. Kalau dengan di sana disebut dengan bahasa menjilat, dengan bahasa disebut dengan tamalluk. Kenapa hampir ada kesepakatan ulama mengatakan tamalluk itu hukumnya haram, artinya mengampu? Sebab pada saat kita mengampukan diri kepada seseorang, mungkin kena jabatannya, mungkin kena kedudukannya, mungkin pangkat dan tahtanya, itu berarti dengan kita telah mencobohi, telah mencemarkan dan menghinakan ciptaan Allah yang paling mulia. Kemuliaannya dengan akal, kemuliaannya dengan pikiran, kemuliaannya dengan hati, kemuliaannya dengan ilmu, kemuliaannya dengan makanan dan minuman. Kita tidak sebagaimana dengan makhluk Allah lainnya, sejumlah sekian jenis makanan yang dimakan, bersih, bervitamin, bergizi, bagus, yang akan menunjang keperluan-keperluan yang diperlukan oleh bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Tengok dengan seumpama kambing, tengok dengan seumpama lembu, tengok dengan binatang lainnya, tidurnya di mana, makannya seperti apa yang dipakainya, kendaraan yang seperti apa, kandang yang seperti apa, pakaian yang seperti apa, minuman yang seperti apa. Tak kisah yang meluput, minuman yang diminum berdekatan dengan bangkai, berdekatan dengan najis, dia tak kisah dan tidak dapat memilih dan memilah. Tapi tidak demikian hanya dengan manusia. Makanya Allah tidak mengizinkan manusia tunduk kepada manusia menyembah patung atau juga menyembah manusia. Manusia hanya dibenarkan untuk menyembah Sang Penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini prinsip yang pertama
dan juga matlamat. Kenapa Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul? Agar dengan manusia tidak berubudiyah atau juga tidak menyembah manusia, agar dengan manusia tidak menghinakan ciptaan istimewa daripada ciptaan Allah Jalla wa'ala, agar dengan manusia hanya semata-mata tunduk patuh dan taat kepada Sang Pencipta. Kembali, jadi insyaallah pada malam ini kita tidak ada tajuk kita cerita saja. Saya nak kongsikan beberapa cerita salafun saleh, bukan egois, bukan ego, bukan angkuh, bukan sombong, tapi berjiwa besar. Dan itu sifat kira-kira dalam berapa ramai yang bakalan jadi calon-calon ulama di sini. Haji mau jadi calon ulama kah atau sudah jadi ulama kah? Tak kisah. Apa? Niat boleh-boleh saja, tak ada masalah. Siapa tahu nanti kita jadi syekh tarikat. Anda kawan saya duduk di Mekah, di Mekahnya cari duit, di Mekahnya bekerja, tapi balik kampung di Banjarmasin sekarang menjadi guru tarikat tijannya besar sekali. Masya Allah, tabarakallah. Oke, miliki sifat yang ini. Bukan angkuh, bukan sombong, bukan egois, dan juga bukan takabur, tapi berjiwa besar, berjiwa besar. Jadi jangan sampai kemuliaan ciptaan daripada Sang Pencipta itu ternyata kita cerobohi, betul bahasanya dicerobohi. Jangan sampai kita cemarkan dan juga jangan sampai kita hinakan. Kenapa? Sebab kamu mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi secara santai, dedak, terus nanti kita sampai ke Bekah. Jadi pada malam hari itu atau pada siang hari itu ada dengan salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Zahir. Zahir ini orangnya huduh, yang kedua miskin, tak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan, tidak lebih daripada seorang sahabat yang dikatakan sahabat yang paling jelek, sahabat yang paling huduh. Jadi tidak ada yang menunjang dan juga tidak ada kelebihan yang beliau miliki. Jadi pada waktu itu Nabi kita peluk daripada belakang, peluk rapat. Jadi dengan Zahir ini bercakap, ayo lepaskan aku, jangan main-main macam ni, janganlah canda bergurau seperti ini, lepaskan aku. Lepas itu Nabi kita berucap, Nabi kita bersabda, siapa yang nak beli hamba saya ni? Siapa yang nak beli hamba saya ni? Jadi ternyata Sayyidina Zahir dapat mengesan suara ini suara Rasulullah. Oh, saya yang huduh ini dapat pelukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak kisah kalau pada saat belakangku ada di dada baginda Rasul dapat bersentuhan dengan dada baginda Nabi. Nabi kita bercanda, ayo siapa yang nak beli hamba saya ini? Jadi kata Sayyidina Zahir, ya Rasulullah, idan tajiduni kasida, kalau aku ini ditawarkan, takkan ada orang yang nak membeli aku. Jadi kata baginda Nabi kepada Sayyidina Zahir, innaka ghalin, sesungguhnya kamu itu mahal di sisi Allah. Kamu itu mahal di sisi Allah. Kau huduh tak kisah, kau jelek tak kisah, tak ada duit tak masalah, tak punya jabatan dan kedudukan tidak problem, tapi kamu mempunyai kedudukan yang mulia. Kenapa? Sebab sejelek dan sehuduh siapapun kita, tetap kita adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Itu satu cerita. Ternyata seperti itu didikan daripada baginda kepada para sahabat. Sama sekali nanti kita tidak mendidik para sahabat untuk mengampu, untuk menyembah, untuk mencapai satu target dengan cara licik atau juga dengan cara yang tidak digunakan. Masalah tabarakallah Tuan Guru, dengan penuh harapan, dengan permintaan. Ini bukan lagi permohonan daripada bawahan. Permohonan bukan dari kebilik, permohonan bukan daripada kota berlemen, permohonan bukan daripada jabatan-jabatan yang kita kenal di negara kita. Tidak, ini permohonan daripada siapa? Permohonan daripada Khalifah Harunur Rasyid. Permohonan daripada Khalifah Harunur Rasyid agar dengan Tuan Guru Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah taala berkenan untuk mengadakan pengajian khusus secara khusus di istana. Oh, bukan satu kehormatan. Kalau pada saat dengan kita diminta mengajar di
pejabat menteri besar atau di Dewan Menteri Besar, itu suatu kehormatan. Jadi pada satu kata Imam Malik rahimahullah taala, yang saya temukan ulama-ulama yang pernah saya jumpai di tanah suci Madinah, justru ilmu yang kita datangi, bukan tuh gurunya yang datang ke rumah-rumah, bukan tuh guru yang datang ke pejabat-pejabat untuk mengajarkan ilmu. Itu yang saya temukan di kalangan masyarakat Madani. Jadi pada satu paham maksud daripada Imam Malik itu apa, sehingga dengan kerajaan daripada swasta, bermula daripada Tuan Khalifah sampai kepada kabinet, kepada penasehat, anggota parlemen, semuanya pakat berangkat untuk menuju Masjid Nabawi. Tapi permintaan yang kedua daripada Tuan Khalifah, kami akan tempatnya agak asing daripada orang ramai. Tanah duduk dengan pasu, patin, patam, paru, apa segala macam, duduk agak spesial sedikit atas pentasnya, yang tempat untuk VIP lah, beda lah dengan tempat orang awam. Jadi pada satu kata Imam Malik, pengajian sudah bermula. Ternyata daripada pihak IJK terpaksa mau tidak mau, kapit khusus, tempat khusus, persiapan khusus untuk Tuan Khalifah dan juga dengan kabinet duduk di atas. Pertama kali ucapan daripada Imam Malik setelah hamdalah, salat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalau sudah disampaikan secara khusus, ilmu itu akan lenyap. Ilmu adalah untuk umat, ilmu itulah untuk orang ramai, ilmu itu adalah untuk semua peringkat, dengan tidak mengklasifikasikan, dengan tidak membeda-bedakan antara jawatan dan jawatan, antara kedudukan dengan kedudukan. Dan juga saya temui ulama-ulama di Madinah, mereka sangat merendahkan diri terhadap ilmu dan ulama. Akhirnya Tuan Khalifah tersinggung. Wah, ini kayaknya apa yang dimaksud. Kenapa? Sebab Khalifah itu atas pentas tinggi. Akhirnya dikatakan secara pelan-pelan, Tuan Khalifah itu meluncur, duduk ke bawah juga. Akhirnya duduk bersama rakyat, duduk bersama orang ramai. Kenapa? Sebab bahasa Imam Malik, supaya tahu siapa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahasa kurang lebih ucapan daripada seorang gubernur, bahasa sana, mendingan saya ketemu gubernur, mendingan saya disuruh berjalan daripada Madinah menuju Mekah dengan tidak memakai alas kaki, dengan tidak memakai selepan dan kasut, itu lebih elok daripada aku diminta untuk berjumpa dengan Imam Malik. Pengaruh di wibawa. Jadi kalau dengan seumpama Imam Sufyan Ats-Tsauri, kadang-kadang masalah itu tersimpan 2-3 tahun, nak ditanyakan segan untuk menanyakan, tak tegama untuk menanyakannya kepada beliau. Itu wibawa dan pengaruh ulama-ulama kita dahulu. Bukan karena angkuh dan sombong, tapi mereka memiliki bahasa Arab, izzatun nafsi, bahasa kitanya berjiwa besar, tak nak merendahkan yang mulia di sisi Allah, tak nak menghinakan yang tinggi di sisi Allah, tak nak memurahkan sesuatu yang berharga di sisi Allah Jalla wa'ala. Ilmu sasarannya adalah rahmat, ilmu sasarannya itu adalah maghfirah, ilmu kesudahannya itu adalah syafaat, ilmu kesudahannya itu adalah surga yang ada di sisi Allah. Takkan kemudian ilmu yang semacam itu ternyata kita jual murah ikut kehendak orang yang bertanya, nakan halal haram, nakan halal halal, nakan tauliah haram, padahal benda itu halal sebenarnya. Tidak, itu bukan ulama yang bersikap semacam itu. Tak kisah diberikan jawatan atau tidak diberikan jawatan, yang penting ditakuna kalimatullahi yang ulia, agar kalimat Allah itu tetap yang tertinggi. Itu dan prinsip daripada salafun saleh. Yang sehingga Khalifah Harun Rasyid duduk bersama orang ramai dalam pengajian Imam Malik rahimahullah taala. Ini yang pertama. Ingat nanti kalau Allah praktikkan antum, sorban sudah sobat Habib Omar, 3 lagi dengan ilmunya Habib Omar, dengan ketegasannya Habib Omar, dengan kepahaman Habib Omar. Alhamdulillah, janggut sudah panjang, masya Allah, tabarakallah, dan juga dengan rambut pun juga panjang. Kalau tidak menjadi Habib Omar pun paling tidak jadi sesukunya seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
Jangan sampai mencederakan, meremehkan, merendahkan kedudukan yang Allah bagikan kepada kita, kepada sesiapapun yang walaupun dia miskin, yang walaupun dia hina-hina dipandang oleh orang ramai, tapi siapa tahu yang dipandang sedikit itu ternyata dia mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini dunia, tapi persaingan bukan di dunia, persaingan nanti saat ketika masing-masing akan dimuhasabah oleh Allah. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling dekat, siapa yang paling khusyuk, siapa yang paling abid, siapa yang paling banyak pengabdiannya. Itu yang mengklasifikasikan manusia yang membertapatkan tinggi dan rendahnya seseorang nanti di sisi Allah. Boleh-boleh saja di dunia pada jabatan yang paling tinggi, tapi belum tentu dia juga mempunyai jabatan dan kedudukan yang tertinggi nanti di akhirat. Kedua, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan yang kedua kepada Imam Ibn Hazim yang pada saat itu ada surat daripada Perdana Menteri atau Menteri Besar. Jadi isi surat, Tuan Guru, ada satu masalah berlaku, maka kami meminta Tuan Guru untuk datang ke istana untuk merungkaikan dan mempermasalahkan, menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pada saat itu setelah surat tadi itu disampaikan, dibalik oleh beliau untuk membalas dengan jawabannya, untuk membalas surat yang dikirim. Balasannya, kalau istana, kalau kerajaan ada masalah, ada problem, ada sesuatu yang nak dirungkaikan, silakan datang ke rumahku. Kita tak bersikap seperti itu, tidaklah semacam itu. Kita pun siapa tahu, kita juga tahu diri siapa kita. Kita tahu diri siapa kita, tapi kita tidak tengok macam mana ulama-ulama kita dahulu. Jadi belum habis lagi surat itu ditulis, Tuanku, Menteri Besar, Perdana Menteri atau siapa, kalau ada masalah di istana yang perlu dirungkaikan, yang perlu dituntaskan, dipersilakan untuk datang ke rumahku atau untuk menanyakannya ke rumah. Tak habis surat tadi itu didatang, ternyata sudah ada bel tengkong, misalnya tengkong itu ada dalam riwayat, itu tambah daripada pokok saya aja. Sebab saya pun tahu istana rumah beliau ada tengkong, ada bel, kita tak pasti. Jadi kata Tuan Guru tadi itu, hei Jariah, coba tolong buka pintu. Maka dengan Jariah tadi itu secepat kilat, buka tingkap, buka pintu. Tuan Guru, Menteri Besar di luar. Kata Tuan Guru, suruh dia masuk seorang saja, jangan dengan pengawal, jangan ada polis, jangan dengan SB. Seorang dia masuk, seorang saja saya izinkan untuk dia masuk ke rumahku. Kalau tidak, saya tidak boleh bernasihat secara tulus ikhlas karena Allah. Masuk di Menteri Besar tadi itu, masuk. Bukan Tuan Guru yang menggigil ketakutan. Si Menteri Besar atau Perdana Menteri tadi itu yang mengungkapkan, meluahkan perasaan hati. Tuan Guru secara jujur, kenapa kalau saya berjumpa dengan Tuan Guru justru saya yang gemetaran, justru saya yang ketakutan. Jadi kata Tuan Guru beriwayatkan satu buah hadis, diriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dengan seseorang Tuan Guru atau juga dengan sesiapa, kalau hanya takutnya itu kepada Allah, semuanya akan takut kepadanya. Kalau Tuan Guru itu ilmunya karena duit, ilmunya karena makhluk, ilmunya karena wibawa, ilmunya karena jabatan, itu ketakutannya kalau dengan bahasa Indonesia setengah mati. Takut gila mungkin barangkali kalau ada dengan bahasanya di sini. Baru dengar panggilan saja, ya bos, ya bos. Jadi kata beliau, kalau ilmunya Tuan Guru tadi itu karena Allah, segala sesuatu akan segan dan takut kepadanya. Terjawab pertanyaan yang menyebabkan aku tadi itu gemetaran di hadapan Imam Ibn Hazim rahimahullah ta'ala atau Muhammad bin Salam. Berikutnya, Masya Allah, tabarakallah, dah saya cerita saja, tak ada topik, tak ada tajuk, cuma ingin mengongsikan sesuatu kepada generasi ulama atau dai atau koprat atau apa saja, miliki yang namanya sifat izzatun nafsi, berjiwa besar. Orang tak kisah, jangan bersusah hati sampai tak tidur malam. Enggak, tanah lah.
Tak kadang kita cium tangan, masuk pejabat, masuk office, minta maaf. Allah tak izinkan untuk diri seseorang siapapun orangnya untuk merendahkan ciptaan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi pada saat itu kedua dengan Imam Bukhari, imam besar, bukan sembarang imam. Ratusan ribu hadis ada di kepala beliau. Yang pada saat dikuburkan keciuman bau harum daripada kubur. Fahad minhu raihatun zakiyah. Terhampar bunga-bunga di dalam kubur, ternampak kelihatan sejauh mata memandang kuburan yang akan ditempati oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dengan Raja Bukhara dipanggil untuk mengajar di istana. Jadi pada saat itu berdekat dengan jawaban yang sama. Kalau tuanku agak keberatan dengan jawabanku tadi itu, tuanku punya leluasa. Cabut permitku, ambil tauliahku, gam mulutku, agar aku tidak lagi mengajar di tempatku ini. Dan nanti kita akan berhadapan di hadapan Allah. Tuanku yang mencabut permitku dan tuanku yang menghalang aku untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ulama-ulama kita dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Jalan lagi, pusing lagi, kesana lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak mengaitkan dengan politik tempatan atau politik ruangan. Kita cerita tentang salafun saleh dengan Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih ada dalam 7 menit, boleh saya turunkan cerita kita ceritakan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dengan siapa? Dengan Zahir Bebras, dengan panglima perang, dengan seorang menteri, dengan seorang gubernur, dengan seorang pemimpin negara yang bernama Amir Zahir Bebras, yang dengan Parsi, kerajaan Romawi, pasukan musuh sudah mampu untuk dikalahkan dan berlutut di depan panglima perang besar tadi itu. Jadi semuanya memang betul-betul patuh dan taat kepada Zahir Bebras. Itu adalah salah seorang daripada pemimpin Islam yang terkenal. Yang pada saat itu satu keperluan daripada kerajaan untuk pendanaan, pembiayaan, persenjataan dan persiapan untuk melengkapi keperluan yang diperlukan oleh negara Islam pada saat itu, yang sehingga Zahir Bebras meminta kepada ulama agar semuanya restu memberikan sokongan dan kebenaran agar dengan rakyat, juga agar dengan tiap individu dan lapisan masyarakat berkenan untuk mengeluarkan dalam beberapa beratus daripada hasil usahanya. Terserah namanya apa saja, income tax, apakah namanya tutakes lah. Yang secara kesimpulannya tiap individu akan dikenakan bayaran untuk membiayai persenjataan, perlengkapan, persenjataan dan pertahanan di negara Zahir Bebras. Jadi pada itu karena atas berbagai pertimbangan, karena dalam keadaan krisis, karena adalah untuk masalah bersama, ini keperluan negara, keselamatan negara dan tanggung jawab kita bersama, maka pada saat itu semua ulama akur untuk permintaan, untuk mengabulkan permintaan dan cadangan daripada kerajaan untuk mengenakan biaya cukai daripada tiap hasil atau penghasilan yang diperoleh oleh rakyat. Sejumlah ulama yang ramai tadi itu, ulama salah daripada mereka badan kecil sederhana dengan perawakan sederhana, sorban pun juga sederhana, jubah pun juga sederhana, penampilan pun juga sederhana, menyatakan tidak setuju dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para ulama semua atas argumentasi yang dikemukakan. Jadi kata beliau, selama kerajaan memiliki income, masukan-masukan daripada negara, dan selama masih terdapat sejumlah sekian hamba-hamba saya perempuan dengan perhiasannya, dengan dandanannya, kan ada masa-masa tertentu. Jadi katakan saja menyambut hari jadi, atau hari-hari kemerdekaan, atau hari-hari nasional, itu kan akan tampil penyanyi-penyanyi dan juga penari-penari. Nah pada saat itu penyanyi dan penari-penari itu di kalangan hamba-hamba saya perempuan, ya yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, bukan yang bodoh-bodoh, semuanya cantik-cantik. Satu orang hamba saya perempuan tadi itu dengan perhiasannya, gelangnya, subangnya,
anting-antingnya, berliannya, masya Allah, tabarakallah, yang mampu untuk menggugah kegairahan dan keinginan daripada penonton pada saat mereka menari. Jadi kata Imam berfatwa, selama masa dahsyat utama mereka, kerajaan tidak punya hak untuk mengenakan biaya cukai atau tidak berhak untuk memungut uang daripada rakyat. Sebab kerajaan masih mampu dan juga masih berkemampuan. Kalau tidak pun jual hamba-hamba saya perempuan tadi itu, tuh perhiasannya ada dalam berapa kilo, permatanya, berliannya, intannya, zubarjatnya, yakutnya, itu semuanya batu-batu berharga. Akhirnya begitu Zahid bebas dengan fatwa semacam itu daripada seorang ulama. Siapa ulama yang berkenan tadi itu? Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata Zahid bebas, Nawawi, kalau awak tidak setuju dengan cadangan yang kami rencanakan, silahkan kamu keluar daripada negeriku. Jadi kata Imam Nawawi, sam'an wa ta'atan, karena memang sudah disuruh keluar oleh kerajaan, maka dengan senang hati Imam Nawawi meninggalkan Damesk yang kita sebut dengan Damsyik, dengan senang hati balik kampung. Tauliah diambil, jawatan dilucurkan, sebagai ulama pun juga sudah tak ada, dilucurkan daripada semua jawatan, balik kampung, mengajar di kampung yang namanya Nawa. Tapi kembalinya beliau ke kampung tadi itu tidak membuat suasana menjadi tenang. Yang dengan murid-murid beliau, yang dengan ulama kaji semula, mereka pantau kembali, mereka adakan mudzakarah. Pada saat semuanya mempelajari dan menyimak kembali fatwa dan argumentasi daripada Imam Nawawi, sepakat ulama mengatakan kebenaran pada saat itu tidak memihak kepada ulama yang ramai, tapi justru kebenaran memihak kepada fatwa Imam Nawawi rahimahullah. Maka atas permintaan daripada ulama semuanya, kebinik kerajaan pun juga tidak ketinggalan. Maka pada saat itu memohon kepada Imam Nawawi untuk kembali ke Damesk, menerima segala penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh kerajaan, kembali sebagai seorang alim yang diberikan pulang untuk mengajar. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Zahir Bebras masih hidup, Nawawi tidak akan kembali ke Damaskus. Itu izzah namanya, harga diri. Itu tidak patut kita injak-injak di bawah lantai. Selama Zahid Bebras masih hidup, Nawawi tidak akan kembali ke Damesk, tidak akan kembali ke sana. Ulama ramai, murid ramai, masyarakat yang sudah sebati dengan Imam Nawawi, yang sudah seia sekata dengan beliau, yang dengan mereka tahu kalau pada saat bersama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau pada waktu mereka menangis, sebelum mata mereka meneteskan air mata, hati mereka sudah menangis. Ini tidak sepatutnya terpencil di sebuah kampung yang namanya Nawa. Allah bertindak, tidak membiarkan Imam Nawawi terpencil di sebuah kampung yang namanya Nawa. Tak sampai 1 bulan, justru Allah jemput cepat Zahir Bebras untuk menjadi tetamu alam barzakh, dan Imam Nawawi pun kembali ke Damaskus dengan muazzazan mukarraman, dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Tengok, masya Allah, tabarakallah, dah dekat waktu azan, masih ada lagi 2 menit. Ada satu cerita pendek saja ceritanya. Masya Allah, tabarakallah, tidak jauh berbeda dengan cerita yang tadi itu. Maka semua orang pakat, Tuan Guru kena minta maaf lah, Tuan Guru kena minta maaf. Datanglah Tuan Guru ke istana, cium tangan Tuan Khalifah, cium tangan Tuan Khalifah, dan ucapkan minta ampun, minta maaf, 1000 maaf atas ketersilapan fatwa atau pandangan, atau juga dalam masa pengajian yang berlangsung. Jadi kata Tuan Guru itu menjawab, kalau seandainya dengan Tuan Hakim atau dengan Tuan Khalifah yang datang ke rumahku nak cium tangan aku tak berkenan untuk bagikan tanganku untuk dia mencium. Apalagi kalau aku disuruh mengampun, minta maaf kepada Khalifah yang kalau dia datang ke rumahku minta maaf, nak cium tanganku, aku tak bagi dia cium tanganku. Itu izzah ulama kita dahulu. Antum tak mestilah punya 100% yang macam tu. Toleransilah sedikit. Tak apa, wajar-wajar kita anak diminta maaf. Tapi janganlah sampai
menghinakan diri sampai terinjak-injak atau sampai diinjak-injak. Ini gambaran tentang salafun saleh, ulama-ulama kita dahulu. 1 menit ada lagi satu cerita sederhana dengan ceritanya. Duduk santai sekali, masya Allah tabarakallah. Ini kunjungan Khalifah Ali Basyar. Untuk diketahui, Muhammad Ali Basyar yang menyekat pasukan Muhammad bin Abdul Wahab ketika sudah berada di Mekah. Di Taif, cencang-cencang, potong-potong, perempuan, hamil, anak, tak kesah, semuanya di pantai dan di gunung. Bukan lembaran sejarah kalau tidak percaya. Makanya sampai detik sekarang, orang-orang yang asal, sabar, orang-orang yang asal muasal daripada Mekah, daripada Taif, masih menyimpan rasa geram dan benci kepada puak-puak Wahabi yang berkuasa di sana. Kenapa? Sebab puak-puak inilah yang membunuh, yang menguburkan tukuan mereka dan generasi pada abad yang ke-11. Itu fakta sejarah tidak boleh disembunyikan. Apa yang saya maksud? Jadi pasukan tadi itu semakin kuat karena dengan bantuan daripada kerajaan Saud, pengikutnya semakin ramai, kekuatannya tidak dapat dikalahkan. Sudah terdapat beberapa negara daripada Timur Tengah yang tunduk di bawah pasukan Wahabi, sampai boleh diwahabikan semuanya daripada beberapa negara tadi itu. Maka pada saat Muhammad bin Ali Basyar yang berkuasa di Mesir, asal daripada Turki, ini setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka dengan beliau hantar pasukan dengan jumlah bilangan yang lebih ramai, dengan jumlah bilangan yang lebih banyak, sehingga mampu untuk menyekat perjalanan daripada gerakan Wahabi tadi itu pada saat itu, sehingga berakhirlah fitnatul Wahabiyah untuk sementara waktu pada abad yang berkenaan, tapi bermula kembali sampai sekarang tersebar di seluruh dunia. Apa yang saya ceritakan, Muhammad Ali Basyar yang begitu hebat, yang sudah berjalan dengan wakil atau dengan timbalan Perdana Menteri, jalan-jalan di Masjid Al-Azhar. Jadi pada situ ternampak salah seorang itu guru nampak tak ambil berat dengan kunjungan daripada Perdana Menteri tadi itu. Jadi duduk santai relaxnya, kaki dihujurkan. Mungkin pernah barangkali dah dengung, dah jenuh, dah letih, tak marah, capek. Kaki dihujurkan. Datang Budikat, datang SB, Cik, Tuan Guru duduklah yang betul. Duduk yang betul. Duduk yang elok. Depan depan Perdana Menteri. Jadi kata si ketua polis tadi itu, duduklah Tuan Guru yang betul, jangan hujur kaki semacam itu. Nantinya minta duit dengan kerajaan, minta dana dengan kerajaan. Apa kata beliau? Bahasanya cepat santai sekali. Jadi kata beliau, Tuan Guru yang berani, atau Tuan Guru yang berani, atau yang tegamam kan? Yang tegamam, yang berani hujurkan kaki berdiri di depan Tuan Khalifah atau di depan Perdana Menteri, Tuan Guru yang berani hujurkan kaki macam ini tidak ulurkan tangan minta bantuan. Yang dari itu akan ulurkan tangan mengaku minta bantuan dengan kerajaan. Itu yang saya kesimpulannya, Masya Allah, tabarakallah, kita ada ulama-ulama di kalangan salafun saleh yang mempunyai sikap bukan kasar. Kalau pada tuh mereka ditanya siapa orang yang paling patut didoakan agar menjadi orang yang soleh, agar menjadi orang yang baik, jawabannya hampir sama dan seragam, itu adalah kerajaan. Sebab kalau kerajaan kita doakan agar mereka adil, agar mereka baik, agar mereka mulia, agar mereka bertakwa, kesan daripada pemerintahan mereka tadi itu akan dirasakan oleh rakyat semuanya. Doakan agar pemerintahan kita, pihak-pihak yang berkuasa yang diberikan amanah oleh Allah Jalla wa'ala, bersikap adil, dan kita akan menjadi asbab mereka tampil di hadapan bagi Nabi dan Nabi kita seronok dan ceria, dan juga mudah-mudahan mereka akan menjadi asbab rakyat ini akan menjadi orang-orang yang disukai, yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Harus ada kerjasama daripada yang di atas dan juga dengan yang di bawah. Kalau kita bermusuhan dengan kerajaan, apa yang jadi? Yang jadi Syria, yang terjadi di Chechnya, yang terjadi di Mesir. Kekuatan apa yang kita miliki kalau dengan kita melawan kerajaan?
doakan agar siapa saja yang memerintah yang mendapatkan amanah daripada Allah, kita doakan agar dengan mereka mendapatkan bimbingan dan petunjuk hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Dan posisikan diri Anda sebagai ulama, sebagai perantara dan penghubung antara Sang Pencipta dengan rakyat, antara Sang Pencipta dengan hamba-hamba Allah, dan juga antara kerajaan dengan rakyat. Jangan memihak ke atas, jangan juga menyangka bawah, sebab kita menjadi wakil daripada Allah dan sebagai warasatul anbiya, sebagaimana yang nanti kita sebutkan. InsyaAllah selepas azan terkumandang kita kongsikan lagi satu cerita yang mirip-mirip seperti itulah ceritanya. Jadi tidak ada tujuan untuk cerita semacam itu, tidak lebih daripada saya risau nanti abang nih ngampu-ngampu untuk dapat tahu lihat apa ya bang. Azan terlebih dahulu.